Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, perkenalkan saya Nur Hasanah. Saya adalah seorang ahli gizi di Puskesmas Belida Darat. Jadi untuk podcast kita di hari ini, kita mengangkat tema ASN masa kini bekerja dengan nilai melayani dengan hati. Nah, sudah hadir dua narasumber hebat pada hari ini. Yang pertama, narasumber kita adalah Kak Arel. Kak Arel adalah terapis gigi dan mulut dari Puskesmas Teluk Lubuk. Halo Kak. Halo. Boleh Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu Kak untuk teman-teman kita yang di rumah. Halo semuanya, perkenalkan saya Aurelia Sultana Maria. Saya adalah terapis gigi dan mulut di Puskesmas Teluk Lubuk, Kabupaten Muara Enim. Oke, terima kasih Kak untuk perkenalannya. Narasumber kita yang kedua adalah Kak Dery, rekam medis terampil dari Puskesmas Sugiwaras. Halo Kak, Halo, terima kasih. Senang gimana sekali kabarnya dapat Kak? bergabung. Alhamdulillah baik, terima kasih bisa bergabung dengan Zoom yang dipimpin oleh Kak Anu. Oke, saya dari Dr. Anu. Saya sebagai seorang perekam medis informasi kesehatan dari UPTD Puskesmas Sugihwaras Muara ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Kak Arel dan Kak Dery di podcast pada hari ini. Sebelum kita ke topik kita nih Kak, saya mau nanya dulu. Boleh Kak gambarkan ASN masa kini dengan satu kata? Dimulai dari Kak Arel boleh? Kalau saya memilih pelayan ya, karena ASN itu kan memang hadir untuk masyarakat sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Oke, kalau Kak Dery Kak, satu katanya apa nih Kak? Di yang saya pilih adalah profesional ya. Nah, karena Oke, jadi hmm, mm, menggambarkan tentang profesi-profesi yang ada di masing-masing puskesmas begitu. oke, jadi dua kata yang dipilih oleh narasumber kita adalah profesional dan pelayan. Pas banget teman-teman dengan topik kita hari ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Boleh nih Kak Dery, menurut Kak Dery, akuntabelnya apa Kak? Boleh Kak dijelaskan Eh, sedikit? Akuntabel, secara bahasa akuntabel adalah sikap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, baik tugas secara individu ataupun tugas secara tugas secara individu ataupun tugas individu ataupun tugas-tugas yang berkaitan dengan lintas klaster lainnya yang ada di puskesmas begitu. Tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara material, moral maupun secara administratif baik kepada masyarakat maupun kepada eh, atasan langsung begitu. Oke, teman-teman sudah kita simak ya penjelasan akuntabel dari Kak Dery. Selanjutnya kita ke Kak Arel. Boleh Kak, kira-kira contoh dari akuntabel Kak di Puskesmas Teluk Lubuk? Boleh Kak, di-sharing. Kalau contoh ya, contoh penerapan akuntabel di lapangan, itu contoh nyatanya itu pelaksanaan pelayanan kesehatan ya, semua tindakan, semua kegiatan itu harus ada SOP-nya, harus sesuai SOP. Jadi kan pencatatan pelaporan data yang kita lakukan setiap hari itu harus dicatat, dilaporkan secara jujur, dilaporkan tepat waktu. Apalagi di bagian poli gigi, saya pengelolaan obat, pengelolaan bahan gigi itu juga harus transparan, anggarannya juga harus transparan. Kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tugas, setiap tindakan, setiap kegiatan yang kita ambil. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi teman-teman sudah kita simak nih mengenai definisi dari akuntabel dan penerapannya di instansinya Kak Arel. Selanjutnya kita bahas ke nilai selanjutnya yaitu kolaboratif. Boleh Kak Arel, apa sih Kak sebenarnya kolaboratif ini Kak untuk kita yang sebagai ASN ini? Kalau kolaboratif di puskesmas saya ya, itu kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama secara terpadu. Baik itu di lintas profesi, lintas program, lintas sektor. Contohnya itu kerja tim lintas profesi, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, gizi.
Nah, itu saling melengkapi peran. Jadi tidak bisa itu kita bekerja secara sendiri-sendiri. Itu pasti berkaitan. Kemudian ada juga kolaboratif antar program kayak KIA, Gizi, PTM, imunisasi. Itu dijalankan juga secara terintegrasi. Sehingga intervensi lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak untuk penjelasan mengenai definisi dari kolaborasi. Selanjutnya ke Kak Dery. Boleh Kak, kira-kira di Puskesmas Sugiwaras ini Kak, nilai kolaborasi yang sudah berhasil apa Kak? Contohnya, boleh Kak? Selain kolaborasi antar profesi di Puskesmas Sugawaras, kami juga sudah menerapkan kolaborasi antar instansi, seperti kolaborasi dengan Pemdes, seperti itu. Jadi kolaborasi yang dijalankan seperti lebih ke cek kesehatan gratis, ataupun sosialisasi-sosialisasi, ataupun penerapan kebijakan-kebijakan seperti desa tanpa tanpa rokok, ataupun kegiatan-kegiatan seperti fogging itu kan lebih ke kolaborasi dengan Pemdes seperti perizinan saat memasuki desa-desa tersebut begitu, Mas. Oke, menarik sekali teman-teman ya antara tadi penjelasan kita tentang akuntabel dan kolaboratif. Nah, kira-kira nih, ada tidak ya sinergi antara kolaboratif dan akuntabel ini? Dari Kak Dery, boleh Kak kolaborasi dan akuntabilitas? Jelas berkaitan ya, sebab kolaborasi dan akuntabilitas ini lebih ke seperti rantai ya. Jika salah satu ditinggalkan, pasti tugas-tugas di lapangan ataupun tugas-tugas yang harian itu akan berantakan. Sebab kolaborasi tanpa akuntabilitas seperti eh, menjalankan tugas tanpa prosedur begitu, tanpa prosedur yang nyata begitu. Jadi salah satunya harus diikutkan dalam tugas sehari-hari begitu. Oke Kak, selanjutnya Kak Arel, boleh Kak diberikan contohnya dari sinergi antara akuntabel dan kolaboratif ini Kak? Oke, untuk contoh nilai sinergi antara akuntabel dan kolaboratif, contoh di Poligigi, misalnya di Puskesmas, itu terlihat pada pelayanan kesehatan gigi ibu hamil. Jadi melalui kerjasama dengan dokter gigi, dengan bidan, promkes, kader, dengan pelayanan juga harus sesuai SOP, pencatatan, pelaporannya juga transparan. Jadi hal inilah yang bisa meningkatkan mutu layanan kita dan juga keselamatan pasien. Kolaborasi itu juga berjalan lancar karena semua pihak tahu perannya apa. Dan juga akuntabilitas menjaga integritas kita, integritas proses yang kita lakukan. Oke, terima kasih Kak Arel untuk contohnya. Nah, kira-kira ada nggak ya tantangan terbesar dalam menerapkan kedua nilai ini, yaitu nilai akuntabel dan nilai kolaboratif? Dan bagaimana tips dan triknya? Ayo teman-teman kita simak dari narasumber kita. Boleh Kak Arel? Oke, untuk tantangannya sendiri itu pasti ada. Tantangan utama itu perbedaan prosedur, ego sektoral. Nah, tipsnya itu kita harus bisa berkomunikasi terbuka antar profesi untuk setiap perannya. Juga pembagian perannya itu harus jelas. Juga evaluasi kinerja yang kita lakukan harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan mutu layanan kita sendiri. Oke, baik. Kalau untuk dari Kak Dery, Kak, boleh. Setuju ya dengan statement yang dari Kak Aurel tadi. Lebih tepatnya juga setiap profesi memiliki standar operasional prosedurnya sendiri. Jadi selain mengikuti standar prosedur operasional, kita juga harus melakukan komunikasi-komunikasi efektif agar dalam melakukan pelayanan kita tidak miskom baik terhadap pasien ataupun dengan rekan kerja gitu. Oke, yang terakhir nih, teman-teman dan narasumber, kira-kira nih, ada nggak pesan terakhir untuk ASN yang ingin bekerja dengan nilai dan melayani dengan hati? Dimulai dari narasumber kita Kak Dery, boleh Kak pesan untuk Eh, teman-teman?
Oke, internalisasi akuntabilitas dan kolaborasi dalam setiap tugas, bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta peduli ataupun aware dengan situasi kondisi lingkungan kerja, baik pasien, keluarga pasien maupun dengan eh, rekan kerja begitu. Oke, kalau dari Kak Ariel, Kak, boleh Kak pesan untuk teman-teman kita ASN di rumah? Betul ya yang dikatakan Kak Dery tadi. Menambahkan juga jangan lupa untuk kita ASN harus melayani dengan sepenuh hati, ketulusan dan kerjasama juga akan membawa kita sebagai ASN memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa, bagi masyarakat. Oke, terima kasih Kak Ariel dan Kak Dery untuk pesan yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman ASN bisa menyimak dengan baik di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Kak Ariel dan Kak Dery, untuk sharing-sharing yang telah diberikan pada hari ini. Terima kasih, Kak. Baik, Sobat Sama. sama-sama. ASN, Sobat ASN, semoga episode ini menginspirasi kita semua untuk dapat mengimplementasikan di tempat kerja kita nilai akuntabel dan kolaboratif yang tadi sudah kita bahas. Sehingga kita dapat bekerja dengan nilai dan melayani dengan hati. Jangan lupa follow podcast kami, share ke rekan ASN, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.